Bab 566, Epic Treasure Chest diamankan. Si Feng terdiam saat mendengar kata-kata Phoenix Rain. Negosiasi normal ketika seseorang mencari kerjasama, dan orang biasanya akan berusaha untuk mendapatkan manfaat terbesar bagi diri mereka sendiri. Ini mungkin tampak seperti langkah cerdas, tetapi bertentangan dengan kepercayaan populer. Itu menempatkan seseorang pada posisi yang kurang menguntungkan. Karena tidak ada pihak yang tahu garis bawah pihak lain, yang melakukan penawaran pertama akan mengungkapkan garis bawah mereka kepada lawan mereka. Terlebih lagi, setelah Phoenix Rain mengatakan banyak hal, bagaimana mungkin dia bisa mengambil keuntungan darinya? Bahkan setelah waktu yang lama, si Feng tidak menjawab. Namun, Phoenix Rain tidak cemas sedikit pun. Sebaliknya, dia dengan santai mengagumi pemandangan. 20%. Bagaimana menurutmu? Si Feng akhirnya berkata setelah merenung selama beberapa waktu. 20%. Phoenix Rain tertegun, menatap si Feng seolah berkata, apakah kamu bercanda? Koneksi yang dimiliki Dragon Phoenix Pavilion adalah persis apa yang paling dibutuhkan perusahaan perdagangan. Karena memiliki berbagai koneksi berarti bahwa lebih banyak orang akan membeli produk-produk perusahaan perdagangan itu. Belum lagi, perusahaan perdagangan Candlelight juga akan mendapatkan pasokan besar bahan baku, resep, dan desain tempah. Ini adalah barang-barang yang paling tidak dimiliki perusahaan perdagangan. Saat ini, meskipun jangkauan pengaruh Candlelight Trading Firm telah berkembang cukup luas, ia hanya memiliki kontrol atas dua kota yang benar-benar berguna. Salah satunya adalah kota Sungai Putih, sedangkan yang lainnya adalah kota Bintang Bulan. Jika perusahaan perdagangan cahaya lilin bekerja dengannya, itu bisa menyebarkan pengaruhnya ke banyak kota besar. Keuntungan yang bisa diperolehnya pada saat itu akan melampaui pendapatannya saat ini puluhan kali. Sementara itu, satu-satunya hal yang bisa ditawarkan oleh Candlelight Trading Firm dalam kerjasama ini adalah koin dan produk-produk seperti Intermediate Mana Armor Kits, Light Stone, dan Basic Armor Kit yang diperkuat. Selain itu, tidak ada yang istimewa dari perusahaan perdagangan cahaya lilin. Namun, si Feng hanya menawarkan 20% saham firma. Biasanya, orang lain bersedia menawarkan 50%, atau bahkan 60% dari saham perusahaan. Itu benar, 20%. Inilah yang paling bisa aku tawarkan. Jika kamu tidak dapat menerima jumlah ini, kita bisa membiarkannya begitu saja, kata si Feng dengan sungguh-sungguh. Phoenix Rain tidak tahu bahwa, sebelum ini, tawaran si Feng untuk Gentle Snow hanya 15% dari saham Zero Wing. Selain itu, ini termasuk aneksasi Ouroboros. Meskipun Phoenix Rain bisa memberikan koneksi yang jauh lebih banyak daripada Ouroboros, saat ini, hal-hal seperti itu tidak perlu dilakukan oleh si Feng. Bekerja sama dengan Phoenix Rain akan memberinya keuntungan besar selama tahap awal permainan. Namun, pada intinya, sebuah perusahaan perdagangan tidak bergantung pada koneksi, tetapi pada produk yang dijualnya. Untuk menjadi besi, logam itu sendiri harus kuat. Ambil contoh perusahaan perdagangan luar biasa. Meskipun memiliki lebih banyak koneksi daripada Candlelight Trading Firm, jadi apa? Jika bukan karena ramuan naga api, firma perdagangan besar akan lama kehilangan daya saingnya. Selama perusahaan perdagangan memiliki produk yang unik untuk dirinya sendiri, tidak perlu takut kurangnya pelanggan. Misalnya, jika perusahaan perdagangan cahaya lilin menjual item epik, bahkan pemain dari kerajaan dan kerajaan lain akan rela menanggung biaya teleportasi yang terlalu tinggi untuk mengunjungi perusahaan perdagangan. Yang paling penting, perusahaan perdagangan cahaya lilin memiliki keuntungan yang tidak dimiliki oleh perusahaan perdagangan lain. Dan itu adalah lokakarya khusus yang hanya tersedia di toko bintang 2 atau lebih. Dengan lokakarya ini, Candlelight Trading Firm dapat memelihara sejumlah besar forges dan pemain lifestyle lainnya. Tidak hanya metode ini efisien, tetapi juga hemat biaya. Meskipun memiliki banyak koneksi adalah hal yang baik, tidak ada artinya jika perusahaan perdagangan tidak dapat mengimbangi produksi. Rasanya seperti melihat peti harta karun yang tidak bisa didapatkan orang.
Kit armor mana menengah dan ramuan naga api memiliki volume produksi yang sangat rendah. Jumlah orang yang benar-benar dapat membelinya sangat rendah. Alasan utama di balik kemenangan Candlelight Trading Firm atas Overwhelming Trading Firm terutama adalah produk umum yang dikenal sebagai Lightstone. Tawaran Phoenix Rain hanya sesuai harapan. Fakta bahwa Si Feng bersedia menawarkan 20% saham Candlelight Trading Firm sepenuhnya karena potensi pengembangan di masa depan di antara mereka, bukan karena keuntungan langsung. Pemimpin Guild Black Flame benar-benar percaya diri di perusahaan perdagangan Candlelight. Jika demikian, aku lega. Phoenix Rain tersenyum ketika dia berkata, baiklah, kalau begitu. Karena aku adalah orang yang memberitahu ketua pemimpin Black Flame untuk melakukan penawaran, aku tidak akan kembali pada kata-kata aku. Jika hanya 20%, ya sudah. Ketika saatnya tiba, aku akan mengirim seseorang diam-diam untuk menghubungi kamu. Selain itu, aku juga akan mengirimkan laporan tentang kota-kota kerajaan dan kerajaan lain. Jika pemimpin Guild Black Flame ingin mengembangkan lebih lanjut di kota manapun atau membutuhkan item tertentu, kamu dapat memberitahu orang itu. Orang itu akan menangani semuanya untukmu. Petik 2. Setelah itu, keduanya menandatangani kontrak untuk menutup kesepakatan. Keteguhan Phoenix Rain sedikit mengejutkan Si Feng. Phoenix Pavilion Master, tidakkah kamu merasa bahwa kamu menderita kerugian di sini? Tanya Si Feng, tertawa. Setiap orang normal pasti akan menolak tawaran yang tampaknya keras. Mereka akan memilih untuk mengembangkan perusahaan dagang sendiri. Paling tidak, mereka akan mengendalikan perusahaan perdagangan tersebut. Namun, bahkan setelah pernyataan tegasnya, Phoenix Rain telah menerima tawaran itu tanpa ragu-ragu. Kerugian. Phoenix Rain menggelengkan kepalanya. Dengan tatapan polos, dia berkata, aku tidak merasa seperti itu sama sekali karena aku dapat mengatakan bahwa kamu, ketua persekutuan Black Flame, merasakan dirimu menderita kerugian yang bahkan lebih besar. Terus terang, meskipun aku jelas menawarkan kamu manfaat seperti itu, kamu masih tidak terlalu peduli dan menawari aku dengan harga rendah. Satu-satunya alasan aku dapat memikirkan reaksi semacam itu adalah bahwa perusahaan perdagangan cahaya lilin masih menyembunyikan beberapa rahasia yang tidak aku ketahui. Dan bahwa nilai sebenarnya jauh lebih tinggi daripada apa yang aku tawarkan kepada kamu hari ini. Dalam hal itu, bukankah seharusnya aku lebih menerima tawaran kamu? Petik 2. Kata-kata Phoenix Rain membuat Si Feng benar-benar terdiam. Dia benar-benar pantas mendapatkan gelarnya sebagai Ratu Iblis. Dengan keberadaannya, tidak heran mengapa bahkan Super Guild mengakui status Dragon Phoenix Pavilion. Setelah Phoenix Rain diam-diam pergi, Si Feng memandang Epic Treasure Chest yang ditinggalkan oleh Phoenix Rain, seringai muncul di wajahnya. Dia sepenuhnya mampu membuka peti harta karun Epic. Sepanjang transaksi ini, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia adalah orang yang keluar di atas. Jika Phoenix Rain menemukan ini, dia pasti akan kecewa. Aku ingin tahu barang macam apa yang bisa aku dapatkan dari peti harta karun Epic. Si Feng bergumam, antisipasi tumbuh dalam hatinya. Dalam ingatannya, dia bahkan belum pernah mendengar tentang peti harta karun Epic. Adapun apa yang bisa dia dapatkan dari satu, dia hanya bisa menebak. Terlepas dari item apa itu akan menjadi peringkat Epic setidaknya. Namun, bagaimana mungkin satu item Epic memuaskannya? Untuk mendapatkan manfaat terbesar dari peti harta karun Epic ini, Si Feng memutuskan untuk tidak segera membukanya, tetapi untuk menunggu. Keterlibatan keberuntungan saat membuka peti harta karun terlalu signifikan untuk diabaikan. Saat ini, jantung Icarus hanya peringkat Dark Gold, ia belum mencapai batas evolusinya. Selain itu, dia hanya berjarak pendek dari meningkatkan kalung ke peringkat Epic. Dengan sedikit waktu lagi, dia yakin bahwa dia dapat mengumpulkan sisa poin angkatan hidup yang diperlukan dan meningkatkan jantung Icarus sekali lagi. Bagaimanapun, pangkat Dark Gold hanyalah standar manusia. Sementara itu, peringkat Epic milik luar biasa. Ada perbedaan kualitatif antara keduanya. Ketika Icarus Heart mencapai peringkat Epic,
itu akan memberikan keberuntungan yang jauh lebih besar. Pilihan paling bijaknya adalah membuka peti harta karun epik pada saat itu. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah mengumpulkan banyak kristal sihir. Magic crystals yang dibutuhkan untuk menghasilkan 88 mana stone bukanlah jumlah yang kecil. Belum lagi, ada juga Kolosium Ilahi, yang akan mengungkapkan dirinya di masa depan. Tempat itu adalah jurang maut yang dimaksudkan untuk melahap kristal ajaib. Setelah itu, Si Feng menyimpan peti harta karun epik dan meninggalkan ruang penerimaan VIP. Dia kemudian menuju ke perusahaan perdagangan Starstreak. Awalnya, Starstreak Trading Firm adalah firma perdagangan paling berkembang di White River City. Namun, dengan munculnya Candlelight Trading Firm, popularitas Starstreak Trading Firm mulai menurun. Saat ini, satu-satunya alasan pemain masih mengunjungi tempat ini adalah untuk membeli beberapa produk umum yang hanya dijual oleh NPC. Meski begitu, perusahaan perdagangan Starstreak masih menawarkan Si Feng banyak manfaat. NPC telah mendirikan Starstreak Trading Firm. Termasuk kota Sungai Putih, ia memiliki toko di total 8 kota. Selain itu, tidak seperti toko milik pemain, tidak ada pajak kota untuk barang-barang yang tersedia di toko-tokonya. Oleh karena itu, Si Feng masih menjual beberapa barang canggih di Starstreak Trading Firm, meskipun itu hanya terbatas pada toko-toko yang berlokasi di kota-kota tanpa firma perdagangan cahaya. Yang Mulia Ye Feng, kamu telah tiba. Ana, yang saat ini sibuk dengan pekerjaan, buru-buru menyapa Si Feng ketika dia melihatnya memasuki kantor presiden. Ya. Tolong beritahu Presiden Henry dan katakan padanya bahwa aku telah menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Si Feng mengangguk sebagai jawaban. Dia kemudian berkata, namun, aku ingin mengubah upah aku. Bab 567, memberi atau menerima. Segera setelah Ana mendengar kata-kata ini, dia meninggalkan kantor presiden untuk mengundang Presiden Henry. Setelah menyaksikan Ana pergi, Si Feng memeriksa dokumen di atas meja. Dokumen-dokumen ini adalah daftar bisnis pembelian, pengiriman, dan transaksi lain yang dilakukan oleh perusahaan perdagangan Starstreak. Namun, semua transaksi ini telah diatur oleh Ana sendiri. Ana adalah seorang NPC yang memiliki 91 intelijen. NPC semacam itu sangat langka di domain dewa. Jika dia menjadi penjaga, potensinya hampir tak terbatas. Karena itu, Si Feng ingin bernegosiasi dengan Henry. Pencarian yang ditugaskan NPC bukan tanpa ruang untuk perubahan. Itu hanya tergantung pada apakah pemain yang terlibat memiliki kekuatan untuk melakukan perubahan seperti itu. Sebelumnya, hadiah yang telah mereka sepakati adalah gulungan sihir tier 4 yang memungkinkannya untuk mencapai dan gelap dengan mudah dan mendapatkan Bible of Darkness. Namun, Si Feng merasa ada sesuatu yang salah. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, tugas mengelola Starstreak Trading Firm adalah salah satu bagian dari Epic Quest. Hadiah untuk menyelesaikannya tidak terbatas hanya pada alat yang diperlukan untuk melanjutkan ke fase berikutnya. Jika demikian, apa perbedaan antara mendapatkan hadiah dan tidak mendapatkannya? Dengan demikian, Si Feng merasa bahwa dia bisa berjuang untuk lebih karena mungkin ada beberapa misteri yang tersembunyi di dalamnya. Itu terutama berlaku untuk asisten, Ana. Setelah pertempuran dengan Pavilion Naga Phoenix, berbagai guild besar di Gods Domain mulai memikirkan cara untuk mendapatkan penjaga NPC yang kuat. Namun, bagaimana mungkin penjaga yang kuat semudah itu ditemukan? Ambil Ana sebagai contoh. Dia adalah penjaga yang sangat kuat. Namun, siapa yang mungkin percaya bahwa wanita muda yang lemah dan lembut seperti dia bisa menjadi penjaga dengan potensi besar? Jika Si Feng tidak sengaja melihat atribut Ana, dia juga tidak akan menyadari bahwa dia sangat mampu. Jika dia membiarkan Ana menjadi petualang, dengan kecerdasannya, dia bisa mencapai ketinggian yang mencengangkan. Meskipun dia tidak akan sekuat Kite, dia mungkin masih menjadi penjaga peringkat emas murni. Penjaga peringkat gelap emas adalah legenda di domain dewa. Berdasarkan pemahaman Si Feng, hanya beberapa orang yang berhasil merekrut penjaga peringkat Dark Gold di masa lalu.
Para penjaga yang dimiliki oleh sebagian besar pemain dalam permainan adalah bronze atau misterius iron rank. Bahkan menemukan seorang penjaga peringkat rahasia perak dianggap beruntung, belum lagi peringkat fine gold. Meskipun seorang penjaga peringkat emas murni tidak terkalahkan terhadap musuh-musuh dari tingkat dan tingkat yang sama, itu masih secara signifikan lebih kuat daripada monster-monster dari tingkat yang sama. Melawan pemain dengan tier dan level yang sama akan lebih mudah. Selanjutnya, Ana adalah kelas ajaib. Mayoritas NPC di domain God adalah kelas fisik, kelas sihir sangat langka. Kelas magis berbeda dari kelas fisik. Mereka tidak bisa digunakan melawan bos dan hanya bisa menyerang dari garis belakang. Namun bagi persekutuan, nilai kelas magis jauh melampaui kelas fisik. NPC kelas magis tahu banyak mantra AoE dan memiliki mantra penghancuran skala besar tingkat strategis. Dalam perang kelompok atau melawan bos lapangan, NPC ini adalah keberadaan yang menakutkan. Karenanya, berbagai guild besar biasanya akan memprioritaskan NPC kelas sihir sebagai pengawal pribadi mereka. Karena ini, di pasar, nilai penjaga sihir peringkat bronze bisa menyaingi bahkan dari penjaga fisik peringkat misterius besi. Jika Ana adalah penjaga sihir berperingkat emas murni, dia tidak akan lebih berharga daripada kita. Tidak peduli apa, aku harus mendapatkan Ana. Si Feng tumbuh bersemangat hanya memikirkannya. Sebagai Viscount, ia hanya memiliki 2 slot untuk personal guard. Jika dia bisa mengisi slot itu dengan penjaga fisik berperingkat emas gelap dan penjaga sihir peringkat emas murni, kombinasi seperti itu akan membuat orang takut mati di kehidupan masa lalunya. Dengan hadirnya 2 personal guard ini, mengalahkan field boss dari tier yang sama akan menjadi tugas yang mudah. Setelah si Feng menunggu di kantor presiden yang megah dan megah selama beberapa waktu, Presiden Henry yang bermartabat dan anggun memasuki ruangan. Namun, di belakang Presiden Henry ada level 180 berserker tingkat 3. Si Feng tidak bisa membantu tetapi sedikit mengernyit. Apakah itu di antara pemain atau NPC, kelas tier 3 dianggap sebagai peluang besar. Di White River City, NPC seperti itu akan berada pada level yang sama dengan Tuan. Meskipun Starstreak Trading Firm adalah salah satu perusahaan perdagangan top di White River City, itu pasti tidak mampu untuk menyewa level 180 Berserker King sebagai penjaga. Yang mulia Ye Feng, kamu benar-benar mengejutkan aku. Aku tidak berharap bahwa kamu benar-benar akan menyelesaikan pencarian ini begitu cepat. Henry tertawa. Di sini, izinkan aku untuk memperkenalkan kamu. Pria di sampingku ini adalah Berserker King Snyder. Dia adalah seorang ahli yang telah diundang oleh perusahaan perdagangan kami dari Star Moon City untuk memusnahkan korps kalajengking hitam. Petik 2. Salam, Yang Mulia Snyder. Aku Ye Feng, seorang adventurer. Si Feng memperkenalkan dirinya. Namun, sebagai tanggapan, Snyder hanya melirik si Feng tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda tertarik pada kenalan si Feng. Namun, si Feng tidak terganggu dengan reaksi Snyder. Sebenarnya, NPC di Guts Domain sebagian besar mirip dengan manusia sungguhan. NPC Raja Berserker tingkat 3 seperti Snyder dianggap sebagai kekuatan yang kuat di kota seperti kota Sungai Putih. Di sisi lain, si Feng hanya pemain tier 1. Di mata Snyder, ia tidak berbeda dengan semut. Manusia tidak akan berbicara dengan semut. Sikap Snyder terhadap si Feng adalah normal. Di masa lalu, sementara si Feng telah mengerjakan sebuah pencarian, meskipun dia adalah Raja Pedang tingkat 3, seorang NPC tingkat 4 telah merampoknya. Orang bisa mengatakan bahwa si Feng sudah lama terbiasa dengan perilaku seperti itu. Tentu saja, jika si Feng saat ini pemain tier 3, Snyder tidak akan memperlakukannya dengan dingin. Dalam game-game realitas maya yang lalu, NPC selalu merasa jauh, terpisah. Rasanya seolah-olah NPC dan pemain hidup di 2 dunia yang berbeda. Namun, NPC domain dewa berbeda, mereka sangat seperti manusia. Jika seorang pemain memperlakukan NPC ini sebagai benda bodoh dan tidak berguna, maka NPC ini akan memberi pemain tersebut pengalaman penuh melewati neraka.
Bolehkah aku tahu apa yang ingin dibicarakan Yang Mulia dengan aku? Henry bertanya, tidak mengindahkan Si Feng dan pertukaran Schneider. Aku ingin membuat kesepakatan denganmu, kata Si Feng. Sambil tertawa, dia melanjutkan, sementara aku bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan perdagangan Starstreak, Ana telah banyak membantu aku. Hanya karena dia aku memenuhi harapan kamu dan mencapai tujuan menghasilkan 30.000 emas. Karenanya, aku sekarang ingin merekrut Nona Ana sebagai asisten pribadi aku. Secara alami, aku bersedia membayar harga yang sesuai. Selain dari 30.000 emas yang kamu minta, aku bersedia menawarkan tambahan 3.000 emas. Bolehkah aku tahu apa pendapat kamu tentang penawaran ini? Petik 2. Ana, yang berdiri di samping Si Feng, tertegun, mulutnya yang halus terbelah saat dia menatap Si Feng dengan tak percaya. NPC canggih yang bekerja di perusahaan perdagangan hanya menghasilkan gaji bulanan sejumlah emas. Namun, Si Feng telah menawarkan 3.000 emas untuk merebusnya. Ana bukan satu-satunya orang yang terkejut. Bahkan Schneider, yang tidak memedulikan Si Feng, terpesona. Sebagai Raja Berserker tingkat 3, ia hanya ditawari 1.000 emas untuk berurusan dengan korps kalajengking hitam. Itu sudah cukup untuk membuatnya membeli item epik untuk meningkatkan kekuatannya. Secara alami, jika dia bisa memulihkan barang dagangan yang dicuri oleh perusahaan perdagangan Starstreak, dia bisa mendapatkan bonus. Meski begitu, bagaimanapun, dia tidak akan mendapatkan sebanyak 3.000 emas. Pada saat ini, Schneider tidak lagi memandangi Si Feng seolah-olah dia semut, tatapannya ke arah lapisan itu sudah melunak. Henry memicingkan matanya saat dia mengevaluasi Si Feng dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas, tersenyum ketika berkata, Yang Mulia Ye Feng, bukan karena aku tidak ingin membiarkan Ana pergi. Tetapi perusahaan perdagangan Starstreak kita tidak dapat melakukannya tanpa Ana. Sama seperti bagaimana Yang Mulia menyukai bakat Ana, hanya karena dia bahwa Starstreak Trading Firm memiliki posisinya hari ini. Maafkan aku karena menolak tawaran kamu. Petik 2. 5.000 emas. Si Feng membuat tawaran baru tanpa ragu-ragu. Bagi NPC, ini adalah harga yang sangat tinggi. Jumlah uang sebesar itu sudah cukup bagi Starstreak Trading Firm untuk menyewa beberapa ratus NPC canggih. Ini tidak akan dilakukan. Seperti yang kamu lihat, Ana bertanggung jawab atas banyak keuntungan harian. Demi firma perdagangan, aku khawatir aku tidak bisa menerima tawaran kamu, kata Henry, ekspresinya mengungkapkan perjuangannya. Pedagang semua tentang keuntungan. Ini berlaku di dunia nyata dan dunia virtual. 6.000 emas. Aku tidak akan naik lebih tinggi. Jika kamu masih menolak tawaran aku hanya dapat memilih untuk menyewa Mr. Schneider di samping kamu dan meminta dia mengambil kontrak Ana untuk aku secara paksa. Kata Si Feng sambil memandang Schneider, sambil menyeringai. Bab 568, Alat Peringkat Epik. Saat Si Feng mengucapkan kata-kata ini, mata Schneider tiba-tiba bersinar. Jelas bahwa Raja Berserker tergoda. Perusahaan perdagangan Starstreak hanya menawarinya 1.000 emas sebagai imbalan karena telah menyingkirkan Korps Kalajengking Hitam. Namun, Kapten Korps Kalajengking Hitam adalah pakar tingkat 3. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan kemenangan. Belum lagi, Kapten Korps Kalajengking Hitam juga punya banyak bawahan. Di sisi lain, mengambil kontrak tunggal dari presiden perusahaan perdagangan Starstreak akan menjadi permainan anak-anak. Dan upah yang akan ia dapatkan adalah 6 kali lipat dari yang ditawarkan oleh perusahaan perdagangan Starstreak kepadanya. Benar saja, ada ruang untuk negosiasi dalam pencarian ini. Melihat tatapan tergoda Schneider, Si Feng tahu bahwa ia akan menghadiri pertunjukan. Sebagai salah satu bagian dari Epic Quest, bagaimana mungkin hadiah terakhir dibatasi pada tiket yang mengarah ke fase pencarian selanjutnya? Selain itu, NPC tingkat 3 akan dianggap sebagai peluang besar di kota manapun yang mereka kunjungi. Karakter seperti itu tidak akan muncul di tempat kecil seperti perusahaan perdagangan Starstreak tanpa alasan yang baik. Pada saat ini, Henry tidak lagi bisa tetap tenang. Dengan tergesa-gesa, dia berkata,
Yang Mulia Ye Feng pasti bercanda. Karena kamu sangat tulus, aku percaya bahwa Ana akan memiliki masa depan yang lebih baik jika dia mengikuti Yang Mulia. Petik 2. Setelah Henry setuju, ia segera mengambil kontrak Ana. Xi Feng juga menyerahkan 36.000 emas tanpa ragu-ragu. Ini semua ibu kota yang saat ini dimilikinya. Jika bukan karena firma perdagangan Candlelight dan Guild Residence yang menghasilkan cukup banyak uang selama beberapa hari terakhir ini, dia tidak akan memiliki begitu banyak koin. Setelah transaksi ini, dia menjadi miskin sekali lagi. Namun, Xi Feng tidak keberatan. Koin dimaksudkan untuk dihabiskan. Jika tidak, pada saat pemain mencapai level yang lebih tinggi, nilai emas akan terdepresiasi. Selain itu, pertukaran ini telah menjadi tawar-menawar. Lagi pula, dia hanya menghabiskan 6.000 emas untuk mendapatkan penjaga peringkat Fine Gold yang mungkin. Di masa lalu, bahkan penjaga fisik peringkat misterius besi pergi untuk lebih dari 1.000 emas, harganya setara dengan item epic dengan kualitas rata-rata. Jika itu adalah penjaga fisik rahasia perak, harga itu akan berlipat 10 kali lipat, mencapai lebih dari 10.000 emas. Sementara itu, biaya untuk penjaga sihir rahasia perak akan bertambah banyak 10. Dengan kata lain, nilai penjaga sihir peringkat rahasia perak setidaknya 100.000 emas. Meski begitu, persediaan penjaga sihir Secret Silver praktis tidak ada. Siapapun yang menemukan penjaga semacam itu akan menyimpannya untuk mereka sendiri. Tidak ada yang akan begitu bodoh untuk memberikan penjaga sihir rahasia perak pergi, untuk mengatakan apa-apa dari penjaga peringkat Fine Gold. Setelah Xi Feng memperoleh kontrak Ana, suara notifikasi sistem terdengar di telinganya. Sistem, Ana's favorability terhadap kamu telah meningkat sebesar 30 poin. Yang Mulia Ye Feng. Ini adalah gulungan sihir tier 4 yang dijanjikan Presiden Henry kepada kamu, kata Ana ketika dia mengungkapkan gulungan compang camping yang dikelilingi oleh cahaya ungu yang berkedip. Meskipun gulungan itu terlihat usang, kekuatan sihir yang terkandung di dalamnya bahkan menyebabkan Schneider, Raja Berserker tingkat 3, berdebar dengan rasa takut. Bahkan kurang perlu menyebutkan Xi Feng, yang hanya seorang Saint Blade tingkat 1. Kekuatan dalam gulir sihir tier 4 adalah setara dengan pukulan bertenaga penuh dari kelas tier 4. Itu bisa dengan mudah dan berat melukai kelas tier 4. Bahkan bisa melukai kelas tier 5. Belum lagi kelas tier 3 atau kelas tier 1 yang seperti semut. Sebuah gulungan sihir yang bertahan melalui zaman kuno adalah luar biasa. Praktis bisa menyaingi kekuatan item epic. Setelah menerima gulungan itu, Xi Feng memeriksa item itu. Segera, dia menemukan betapa kuatnya scroll magic tier 4 ini. Xi Feng telah melihat banyak gulungan sihir tier 3 dan juga telah menggunakan banyak sebelumnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat gulungan sihir tier 4. Biasanya, gulungan sihir adalah item yang bisa dikonsumsi, mereka akan menjadi tidak berguna setelah digunakan. Namun, gulungan sihir ini yang telah diturunkan dari zaman kuno dapat digunakan beberapa kali. Tetapi ada batasan berapa kali itu bisa digunakan dan ketentuan untuk setiap penggunaan. Gulir teleportasi posisi. Gulir ajaib tingkat 4. Mengizinkan pemain pindah ke lokasi yang diinginkan, tidak dapat berteleportasi ke lokasi khusus tertentu. Dapat digunakan maksimal 10 kali. Setelah setiap penggunaan, membutuhkan 5 batu mana untuk mengisi kekuatan sihir gulir. Cooldown, 3 hari. Penggunaan saat ini 0/10. 10 menggunakan. Dengan kata lain, itu setara dengan memiliki 10 gulungan teleportasi posisi 4. Scroll magic ini bahkan lebih berharga daripada item epic biasa. Dengan gulir ini, aku dapat mengakses area yang tidak dapat dijangkau dengan level aku saat ini. Xi Feng menyimpan scroll posisi teleportasi dengan ekspresi puas, sangat gembira. Sebagai reinkarnator, dia tahu banyak lokasi rahasia di seluruh domain dewa. Hanya saja, dia tidak dapat mencapai lokasi tersebut karena keterbatasan levelnya saat ini. Namun, dengan scroll posisi teleportasi ini,
ia dapat dengan mudah melakukan perjalanan ke area rahasia yang menyembunyikan harta tak terbatas. Domain dewa sangat besar. Semakin tinggi level peta, semakin sedikit arai teleportasi sihir yang dimilikinya. Adapun lokasi dengan peluang dan harta berlimpah, praktis tidak ada arai teleportasi di sana. Pemain harus mengandalkan kaki sendiri untuk mencapai peta ini. Peta tersembunyi domain dewa adalah contoh. Peta sistem tidak akan menampilkan area ini, dan pemain harus mengungkap rahasia ini sendiri. Setiap lokasi rahasia adalah harta karun yang sangat besar. Itu setara dengan field dungeon besar. Geng bisa meningkatkan kekuatannya dengan cepat di peta ini. Oleh karena itu, perebutan lokasi rahasia seperti itu sering terjadi pada kehidupan Si Feng sebelumnya. Ada juga banyak persekutuan yang menjadi terkenal karena lokasi rahasia ini. Namun, tidak mudah untuk melakukan perjalanan ke lokasi rahasia karena orang akan menghadapi banyak bahaya dalam perjalanan mereka. Bahkan tim elit memiliki peluang tinggi menghadapi penghancuran total, belum lagi pemain biasa. Hanya ketika pemain melebihi level peta ini, mereka bisa bertualang ke beberapa tanah berharga tingkat rendah. Sementara itu, dengan scroll posisi teleportasi, Si Feng bisa berteleportasi langsung ke targetnya. Meskipun dia masih akan menghadapi banyak bahaya setelah tiba, dia akan menghadapi jauh lebih sedikit daripada dia bepergian dengan berjalan kaki di sana. Setelah menyelesaikan pencarian, Si Feng tidak terburu-buru untuk menyelesaikan fase akhir Epic Quest Darkness Descents. Sebagai gantinya, dia membawa Ana ke asosiasi adventurer. Jika pemain ingin merekrut NPC untuk menjadi penjaga mereka, NPC pertama-tama membutuhkan kelas adventurer. Namun, sebagian besar NPC di domain dewa adalah orang biasa. Mereka tidak memiliki kelas adventurer sama sekali. Karenanya, jika pemain ingin merekrut NPC seperti itu sebagai penjaga mereka, mereka membutuhkan NPC ini untuk mendaftar di asosiasi petualang. Pada saat yang sama, mereka juga diharuskan untuk memilih kelas tertentu untuk NPC ini, yang memungkinkan mereka untuk belajar dan melatih untuk menjadi seorang adventurer. Hanya dengan begitu NPC ini bisa menjadi penjaga pemain. Pada saat ini, Si Feng memasuki aula utama asosiasi petualang. Meskipun sekarang siang hari, masih ada banyak pemain yang hadir. Pandangan sekilas memberitahu Si Feng bahwa ada beberapa ratus pemain di sini. Tentu saja, para pemain ini tidak datang ke asosiasi petualang karena mereka memiliki terlalu banyak waktu di tangan mereka. Mereka semua datang ke sini khusus untuk penjaga NPC mereka. Karena pertempuran Zero Wing yang terkenal, banyak pemain telah menemukan jalan menuju kesuksesan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bahkan jika kekuatan pribadi mereka kurang, mereka dapat memelihara penjaga untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Jika seorang pemain ingin merekrut personal guard, mereka harus menjadi baron di kota mereka terlebih dahulu. Mereka kemudian akan mendapatkan satu slot untuk merekrut personal guard. Namun, banyak waktu diperlukan untuk menjadi baron, dan banyak pemain tidak bisa menunggu selama itu. Oleh karena itu, mereka pertama-tama akan mencari beberapa NPC yang sangat mereka pikirkan dan mencoba memperdalam hubungan mereka dengan NPC ini. Dengan begitu, pada saat reputasi mereka mencapai jumlah yang cukup, mereka dapat segera menjangkau NPC ini dan merekrut mereka sebagai penjaga mereka. Di Gods Domain, semakin tinggi NPC, semakin sulit bagi pemain untuk memperdalam hubungan mereka dengan NPC tersebut. Dari semua NPC di domain dewa, warga sipil biasa adalah yang paling mudah untuk menjalin hubungan. Namun, tidak mudah bagi penduduk domain dewa untuk menjadi petualang. Jika seorang pemain dapat membantu warga sipil biasa menjadi seorang adventurer, hubungan mereka dengan NPC akan semakin dalam. Untungnya, pemain memiliki kemampuan itu. Hanya, apakah NPC benar-benar mampu menjadi adventurer bergantung pada potensi dan atribut mereka sendiri, dan ini adalah informasi yang tidak dapat diakses pemain. Selain itu, para pemain memiliki sejumlah rekomendasi per minggu. Setelah menggunakan rekomendasi mereka, mereka harus menunggu seminggu lagi sebelum peluang mereka kembali. Karena itu, ketika memilih NPC biasa,
pandangan ke depan seorang pemain sangat penting. Jika seorang pemain tidak beruntung, mereka hanya bisa mencari NPC lain. Jika mereka beruntung, maka mereka bisa mulai memperdalam hubungan mereka dengan NPC tadi. Ada banyak orang di sini. Si Feng tidak bisa menahan tawa ketika melihat garis panjang lebih dari 100 pemain. Ini bisa dianggap sebagai bentuk menggali kuburnya sendiri, kan? Bab 569, Peringkat SSS. Ulasan Asosiasi Petualang tentang kemampuan NPC untuk menjadi petualang adalah hal yang membosankan. Evaluasi pertama adalah tentang berbagai atribut NPC yang dipertanyakan, diikuti oleh tes untuk kesesuaian NPC dari berbagai kelas. Hanya setelah 2 tes ini selesai, Asosiasi Petualang dapat menentukan apakah NPC cocok untuk menjadi seorang petualang atau tidak. Secara total, setiap tinjauan NPC berlangsung sekitar 2 menit. Menyaksikan para pemain dengan gembira memasuki ruang pengujian dengan NPC pilihan mereka dan pergi menangis membuat banyak pemain yang mengantre menjadi cemas. Bukankah tingkat keberhasilannya sedikit terlalu rendah? Dari 20 orang yang aku lihat memasuki ruang pengujian, hanya 1 yang keluar dengan hasil yang sukses. Dan bahkan pada saat itu, kekuatan NPC orang itu hanya biasa-biasa saja. Itu benar-benar membuat kamu bertanya-tanya bagaimana Zero Wing berhasil mendapatkan NPC yang sangat kuat, seorang ulama laki-laki dengan hidung runcing berkata, sambil menghela nafas. Mungkin saja Zero Wing merekrut seorang NPC yang sudah menjadi adventurer, untuk memulai. Rekan tim aku sudah datang ke sini untuk merekomendasikan NPC mereka sendiri. Namun, hanya 3 dari NPC yang dipilih menjadi petualang, meskipun mereka menerima peringkat rendah. Mereka tidak benar-benar memiliki potensi yang signifikan, keluh pria berserker jantan mengeluh. Sayangnya, tidak ada seorang pun di tim aku yang bahkan merupakan baron, jadi kami tidak dapat merekrut penjaga atau melihat data pasti NPC. Kami hanya dapat mengkonfirmasi standar mereka berdasarkan evaluasi. Aku mendengar bahwa penjaga terbaik yang berhasil merekrut senyum luar biasa hanyalah pangkat misterius besi. Aku ingin tahu apakah NPC aku yang menghabiskan lebih dari setengah hari mencari akan menjadi seorang adventurer? Jika ini sukses, aku akan menghasilkan banyak uang. Petik 2. Para pemain yang antri untuk menguji NPC pilihan mereka mendiskusikan penjagaan Zero Wing, Kite. Mereka semua berharap bahwa mereka bisa beruntung dan bertemu NPC seperti dia juga. Pada saat itu, mobil mewah dan wanita cantik akan berada dalam genggaman mereka. Ini bukan berlebihan. Berbagai guild besar membeli penjaga yang kuat melalui pusat perdagangan virtual dengan harga astronomi. Bahkan penjaga bronze dijual seharga 100 emas atau lebih, sedangkan penjaga misterius besi dijual seharga 500 emas. Sedangkan untuk peringkat rahasia perak, harganya akan berlipat 10 kali lipat. Jika koin-koin itu dikonversi menjadi kredit, itu sudah cukup untuk memungkinkan orang biasa menjalani sisa hidup mereka tanpa bekerja. Namun, bahkan sekarang, tidak ada yang menawarkan penjaga besi misterius untuk dijual, apalagi rahasia perak. Sesaat kemudian, seorang ranger meninggalkan ruang pengujian dengan ekspresi bersemangat. Dengan keras memamerkan kepada anggota partainya sendiri, dia berkata, hahaha. Mari kita menuju ke Rose Bar. Aku akan mentraktir semua orang dengan secangkir wine ice fire. Petik 2. Rose Bar adalah salah satu bar kelas atas White River City. Sementara itu, ice fire wine adalah minuman yang harus dicoba, dan itu sangat populer di kalangan pemain. Namun, minuman itu tidak murah, dengan setiap cangkir seharga 10 perak. Bahkan pemain elit hanya sesekali memesan piala untuk memuaskan kecanduan mereka. Jika mereka minum secangkir setiap hari, mereka akan menjadi orang miskin dengan sangat cepat. Tentu, tapi apa hasil tesmu? Salah satu rekan satu tim ranger bertanya dengan rasa ingin tahu. NPC-ku bisa menjadi petualang. Selain itu, ia bahkan memperoleh peringkat B peringkat untuk evaluasi Shield Warrior. Mereka mengatakan dia akan menjadi prajurit perisai yang kuat di masa depan. Ranger membual. Beruntung, sejauh ini adalah peringkat tertinggi yang pernah aku dengar.
Keberhasilan pesta kami akan bergantung pada kamu di masa depan, kata elementalis bersemangat. Penonton yang menonton memandang Ranger dengan iri ketika mereka mendengar tentang peringkat BNPC-nya. Mereka tidak bisa membantu tetapi berharap mereka bisa merebut NPC yang dipilih Ranger untuk diri mereka sendiri. Sayangnya, sistem utama Dewa sudah lama mengaturnya sehingga NPC yang telah direkomendasikan oleh pemain akan menerima perlindungan. Dalam 10 hari, tidak ada pemain lain yang dapat meningkatkan favoritas mereka dengan NPC yang dimaksud. Karenanya, tidak mungkin mencuri NPC dari pemain lain. Jangka waktu 10 hari sudah cukup untuk memungkinkan pemain memperdalam hubungan mereka dengan NPC secara signifikan. Jika seseorang bekerja keras, mereka bahkan bisa mengumpulkan reputasi yang cukup dan menjadi baron. Biasanya, agar NPC menjadi petualang, mereka perlu menerima peringkat D peringkat atau lebih tinggi pada kelas tertentu. Peringkat B peringkat, Si Feng tidak bisa menahan keterkejutannya. Sebenarnya, evaluasi yang diberikan oleh tes asosiasi petualang tidak dapat sepenuhnya menentukan potensi NPC. Itu hanya perkiraan kasar. Itu seperti bagaimana seseorang akan menerima lulus pada tes, tetapi dalam kenyataannya, tanda kelulusan untuk tes berkisar antara 60 dan 100 tanda. Prinsip yang sama diterapkan pada tes asosiasi petualang. Tes ini sangat umum, sehingga hasil akhir tidak selalu akurat. Itu hanya bisa menentukan batas atas potensi NPC, bukan potensi sebenarnya. Biasanya, NPC yang menerima D-rank akan berakhir menjadi pengawal bersama dengan potensi pertumbuhan terbatas. NPC ini tidak sebanding dengan waktu yang dibutuhkan untuk memelihara mereka sebagai pengawal pribadi. Hanya NPC peringkat D yang memiliki spesialisasi pada atribut tertentu yang bisa menjadi penjaga perunggu. Namun, peluang untuk menemukan NPC itu sangat rendah. Dengan kata lain, potensi NPC peringkat D berkisar antara common dan bronze. Namun, hanya setelah NPC ini menjadi penjaga, orang akan tahu potensi pertumbuhan mereka yang sebenarnya. Sementara itu, NPC C-rank bisa menjadi penjaga misterius besi. Adapun NPC peringkat B, mereka memiliki peluang kuat untuk menjadi penjaga perunggu dan kemungkinan tertentu untuk menjadi penjaga besi misterius. Ada juga peluang yang relatif baik bagi NPC peringkat B untuk menjadi penjaga rahasia perak. Kecuali jika seseorang entah bagaimana telah menyinggung sistem dewa utama dalam kehidupan mereka sebelumnya, hampir tidak ada peluang bagi NPC peringkat B untuk berakhir menjadi pengawal umum. Tentu saja, A-rank berdiri di atas B-rank. Sangat sedikit NPC yang akan menerima peringkat ini. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, Si Feng tidak pernah secara pribadi menemukan NPC yang telah menerima peringkat A. NPC dengan A-rank adalah naga atau phoenix di antara laki-laki. Adapun rentang potensial NPC peringkat A, itu adalah antara peringkat perunggu dan emas murni. Di masa lalu, dari semua NPC yang dia rekomendasikan, peringkat tertinggi yang dia dapatkan adalah peringkat B. Setelah merekrut NPC sebagai penjaga, dia, untungnya, berakhir dengan seorang penjaga rahasia perak. Namun, kali ini, Si Feng sudah tahu atribut best Ana. Berdasarkan atribut pengawalnya di kehidupan sebelumnya, Si Feng yakin Ana akan menerima peringkat yang sangat tinggi. Lord Viscount, aku minta maaf untuk menunggu lama. Tolong, ikuti aku, kata petugas tes dengan hormat setelah melirik Si Feng. Viscount sudah menjadi Grand Noble di White River City. Mereka jauh lebih kuat dari bangsawan biasa. Mereka tidak hanya dapat merekrut 50 penjaga biasa, tetapi mereka juga memiliki 2 slot untuk pengawal pribadi. Si Feng mengangguk dan mengikuti petugas tes ke ruang pengujian. Lord Viscount, berdasarkan aturan asosiasi petualang, setiap tes akan dikenakan biaya 10 perak. Karena tuanku adalah Viscount dari kota White River, kamu dapat menikmati diskon 20%, jadi tuanku hanya perlu membayar 8 perak per tes. Petugas tes menjelaskan dengan gelisah ketika ia tiba di depan alat uji. Di sini, Si Feng dengan mudah menyerahkan 8 koin perak, dalam hati mengutuk asosiasi petualang. Magic Crystals memberi daya pada alat uji.
Berapa harga Magic Crystal di pasaran? Selain itu, setiap Magic Crystal dapat digunakan puluhan kali. Namun, Asosiasi Adventurer membebankan 10 perak untuk setiap tes. Dengan kata lain, Asosiasi Petualang memperoleh untung puluhan kali lipat dari biaya aktual. Itu jauh lebih menguntungkan daripada industri lainnya. Namun, itu karena fakta bahwa pemain diharuskan untuk menghabiskan uang pada banyak aspek permainan yang memungkinkan domain koin dewa tetap sangat langka dan berharga. Setelah itu, Ana berjalan ke peralatan tes dan memulai evaluasi potensinya. Waktu seolah merangkak, namun, bahkan setelah 2 menit penuh berlalu, alat uji belum menghasilkan kesimpulan. Sebaliknya, karena alat uji memakan terlalu banyak daya, petugas tes tidak punya pilihan selain mengganti Magic Crystal yang menyalakannya. 1 kristal, 2 kristal. Pada akhirnya, tes Ana menggunakan total 5 kristal ajaib. Pada saat ini, petugas tes juga menjadi pucat. Sementara itu, hasil yang ditampilkan menunjukkan bahwa Ana cocok untuk menjadi summoner, dan peringkatnya untuk kelas adalah peringkat SSS. Bab 570, Black Wizard. Meskipun biaya 5 kristal sihir telah mengubah kulit petugas tes menjadi warna hijau yang sakit-sakitan. Kristal-kristal yang hilang itu tidak begitu penting dibandingkan dengan hasil akhir evaluasi. Apakah alat uji rusak? Petugas uji buru-buru mulai memeriksa alat uji. Peringkat-peringkat SSS. Ini adalah peringkat yang belum pernah terlihat dalam sejarah kota Sungai Putih. Bahkan di seluruh kerajaan Star Moon tidak pernah ada seseorang dengan peringkat SSS. Bukankah alat terlalu berlebihan hasilnya? Si Feng juga skeptis. Berdasarkan apa yang dia ingat tentang kehidupan masa lalunya, bahkan 1 dekade setelah peluncuran domain dewa, tidak pernah ada seorang NPC yang menerima peringkat SSS. Peringkat maksimum yang diketahui pemain adalah S-Rank, dan orang bisa menghitung kejadian seperti itu dengan jari mereka. Setelah NPC A-Rank resmi menjadi penjaga, ada kemungkinan bagi mereka untuk menjadi penjaga Dark Gold. Namun, probabilitas terjadinya ini sangat rendah sehingga dapat diabaikan. Hanya NPC dengan peringkat S-Rank yang memiliki peluang yang layak untuk menjadi penjaga Dark Gold. Kembali ketika peringkat S peringkat pertama NPC muncul, berita itu mengguncang Domain God, dan banyak karakter puncak telah berjuang keras untuk mendapatkan NPC tersebut. Ada kemungkinan 100% untuk memelihara penjaga Dark Gold ke kelas tier 5. Jika seseorang mau membayar harganya, bahkan ada kemungkinan untuk memelihara NPC tersebut menjadi penjaga tingkat 6 dewa. Saat itu, pemain tier 5 jarang seperti bulu burung hantu, belum lagi pemain peringkat 6 dewa. Jika pemain tier 5 muncul di sebuah guild, tidak aneh melihat guild merayakannya selama 3 hari 3 malam. Belum lagi mendapatkan penjaga pribadi tier 5. Tier 5 NPC jauh lebih kuat dari pemain tier 5 normal. Pertama-tama ada perbedaan dalam atribut. Dengan tidak adanya peralatan apapun, atribut base dari NPC secara signifikan lebih tinggi daripada pemain. Alasan kedua adalah peralatan. Di Gods Domain, penjaga peralatan mengenakan dan bahwa pemain berbeda. Peralatan tingkat atas untuk penjaga dapat dibeli dari toko NPC, yang termasuk peralatan epic dan peralatan set. Jika ada yang beruntung, mereka bahkan bisa membeli sepotong peralatan legendaris terfragmentasi. Dengan kata lain, seseorang dapat membeli peralatan tingkat atas untuk penjaga selama ia mampu membelinya. Untuk pemain harus mengeluarkan banyak upaya hanya untuk mendapatkan peralatan Dark Gold, belum lagi epic atau fragmented equipment legendary. Oleh karena itu, selama personal guard menjadi kelas tier 5, kekuatan mereka bisa langsung mencapai puncak tier 5. Di sisi lain, pemain harus mendapatkan senjata, peralatan, dan barang-barang lain yang sesuai dengan kelas tier 5 mereka, satu demi satu, perlahan dan bertahap meningkatkan kekuatan mereka. Jika publik mengetahui peringkat Ana SSS, itu akan menyebabkan sensasi menyapu seluruh domain dewa. Tampaknya aku benar-benar mendapatkan jackpot kali ini, kata si Feng sambil menatap Ana, yang saat ini memasang ekspresi kosong, tertawa.
Dia hanya tahu tentang peringkat yang mencapai peringkat S maksimum. Dia belum pernah mendengar apapun tentang peringkat SSS. NPC semacam itu mungkin telah muncul di masa lalu, tetapi jika pemain yang terlibat tidak mengungkapkan informasi, siapa yang akan mengetahuinya? Selain itu, sebagian besar penjaga yang kuat di masa lalu bukanlah NPC biasa. Sebaliknya, penjaga ini direkrut langsung dari NPC yang sudah memiliki kelas atau NPC tingkat tinggi. Bagaimanapun, NPC yang mampu mencapai tier tinggi adalah luar biasa dalam hak mereka sendiri. Mereka akan memiliki potensi pertumbuhan yang luas secara alami. Namun, semakin tinggi tingkat NPC, semakin sulit untuk merekrut mereka. Itu akan membutuhkan lebih banyak waktu dan usaha. Meskipun Si Feng tidak tahu seberapa tinggi potensi pertumbuhan Ana dapat mencapai, dengan peringkat-peringkat SSS, setidaknya, dia harus menjadi penjaga Gold Vine. Setelah beberapa waktu berlalu, petugas tes akhirnya yakin bahwa tidak ada yang salah dengan peralatan tes, dan dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk melihat Ana dengan kaget. Ada juga sedikit tanda hormat dalam tatapan petugas tes. Miss Ana, kamu adalah orang pertama dalam sejarah kota White River kami yang memperoleh peringkat SSS. Menurut aturan asosiasi petualang, kamu sekarang menjadi tetua kehormatan asosiasi. Kami akan menyiapkan peralatan set epic yang cocok serta emblem kelas 1 tier untuk kamu. Kami juga akan mengirim instruktur khusus dari asosiasi untuk memandu kamu. Mohon tunggu di sini sebentar. Pada saat ini, petugas tes berbicara kepada Ana dengan rasa hormat yang luar biasa. Dia menunjukkan lebih banyak kerendahan hati di depan Si Feng. Bagi NPC, Si Feng hanyalah seorang Grand Noble. Namun, sebagai seseorang dengan peringkat SSS, Ana ditakdirkan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di masa depan, penguasa suatu daerah. Dia bahkan memiliki status sebagai tetua kehormatan di asosiasi adventurer. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, status Ana jauh melampaui Si Feng. Lord Viscount, sebagai pengarah, asosiasi petualang juga akan memberimu hadiah istimewa. Harap tunggu di sini sebentar juga. Setelah mengatakan itu, petugas tes bergegas keluar dari ruang pengujian untuk menghubungi eselon atas dari asosiasi petualang. Si Feng kemudian pergi ke ruang penerimaan VIP di sebelah ruang pengujian. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Pemain terus masuk dan meninggalkan ruang pengujian, satu demi satu. Namun, meskipun sangat sedikit pemain yang pergi dengan senyum, aliran pemain yang datang untuk merekomendasikan NPC pilihan mereka tidak ada habisnya. Akan lebih bagus jika aku bisa mendapatkan alat uji untuk diriku sendiri. Si Feng menyaksikan barisan pemain dengan iri. Dibandingkan dengan uang yang diperoleh asosiasi petualang dari melakukan tes, Candlelight Trading Firm hanya mendapatkan receh. Namun, prasyarat untuk mendapatkan uang melalui tes adalah untuk mendirikan asosiasi petualang sendiri. Sementara itu, setiap kota hanya dapat memiliki satu asosiasi adventurer. Jika para pemain ingin membangun asosiasi petualang sendiri, mereka pertama-tama perlu membangun kota. Setelah menyelesaikan pencarian ini, seharusnya sudah waktunya untuk mempersiapkan. Si Feng mulai mempertimbangkan untuk membangun kotanya sendiri. Jika sebuah persekutuan besar ingin mendapatkan cukup uang untuk menjadi mandiri, ia membutuhkan wilayahnya sendiri. Tempat tinggal persekutuan tidak cukup, persekutuan akan membutuhkan kota. Ini juga sebabnya, di masa lalu, begitu banyak persekutuan telah bertarung satu sama lain sampai akhir yang pahit. Keuntungan yang ditawarkan oleh kota yang didirikan pemain jauh melebihi imajinasi siapapun. Dibandingkan dengan uang yang bisa didapatkan dari membangun kota mereka sendiri, uang yang bisa didapat dari mendirikan perusahaan dagang bukanlah apa-apa. Hanya saja, sangat sulit bagi pemain untuk membangun kota mereka sendiri. Bahkan jika pemain berhasil, pertahanannya adalah masalah besar lainnya. Meskipun Si Feng belum bisa membangun kotanya sendiri, dia bisa bersiap untuk melakukannya. Dengan begitu, pada saat persekutuannya memiliki kekuatan yang cukup, dia dapat membangun kota kecil miliknya sendiri dengan cepat. Sementara itu,
Masalah terbesar yang akan dihadapi ketika membangun sebuah kota adalah berbagai sumber daya yang dibutuhkan. Tenaga kerja dan sumber daya material yang dibutuhkan bisa secara instan membuat gubernur tingkat pertama bangkrut. Ini akan menjadi kasus bahkan untuk Zero Wing saat ini. Di antara sumber daya terpenting yang diperlukan adalah desain tempa untuk berbagai bangunan, matriks susunan ajaib, dan sebagainya. Tanpa barang-barang utama ini, bahkan jika Si Feng berhasil mengumpulkan kayu, batu, dan bahan baku lain yang diperlukan, dia hanya bisa menatap mereka. Jika dia ingin mendapatkan desain penempaan dan matriks arai ajaib ini, dia harus menyerbu kekuatan gelap dan tim Dungeon skala besar di seluruh benua domain dewa. Tepat ketika Si Feng merenungkan bagaimana dia seharusnya mendapatkan desain tempa itu, pintu kayu yang berat di ruang penerimaan berpisah dan 3 NPC masuk. Dari 3 NPC, satu adalah petugas tes, satu adalah pria tua berpakaian hitam yang mengenakan topi hitam, dan yang lainnya adalah wanita yang bangga dan cantik mengenakan jubah mewah. Pria tua berkulit hitam itu adalah penyihir hitam tingkat 4 tingkat 200 dengan kekuatan yang hampir sama dengan Hakim Kota Sungai Putih, Weisman. Dia juga salah satu NPC yang melindungi Kota Sungai Putih. Sementara itu, wanita itu adalah level 180 ilusionis, kelas 3 dari seorang summoner.